Hikaru Nakamura sepertinya sudah benar-benar kalah mental dari Magnus Carlsen. Pada babak final Champion Chess Tour, Nakamura sedang dalam posisi unggul, namun dia memilih untuk menyerah. Bagaimana hal itu terjadi? Kita akan melihatnya dari sudut pandang Nakamura. Permainan dimulai dengan kuda F3, pembukaan reti, pembukaan yang dapat bertransposisi menjadi pembukaan lain. Magnus mengembangkan kuda F6, setelah itu G3, persiapan gajah fianchetto, dan Magnus mendorong B6, juga mempersiapkan gajah fianchetto. Setelah itu, keduanya memainkan gajah fianchetto, lalu Nakamura mendorong D3. Ini adalah pembukaan reti varian Queenside Fianchetto Variation. Permainan kemudian berlanjut dengan C5, lalu Nakamura mengontrol center dengan pion E4. Kemudian Magnus mendorong D6. Di posisi ini, Nakamura langsung rokade mengamankan raja, lalu Magnus Carlsen mendorong G6, mempersiapkan gajah fianchetto pada sayap raja. Kemudian Nakamura memainkan kuda ke petak G5. Dengan langkah ini, Nakamura mempersiapkan dorongan pion ke petak F4. Langkah ini rupanya memprovokasi Magnus untuk menyerang kuda, dan Nakamura menarik mundur kuda ke petak H3. Dengan demikian maka pion F4 masih bisa didorong sesuai dengan rencana sebelumnya. Permainan kemudian berlanjut dengan Magnus mengimbangkan kuda ke petak C6 dan Nakamura melanjutkan rencananya, dorongan pion ke petak F4, sebuah pilihan yang sangat agresif. Magnus Carlsen mendorong E6, lalu Nakamura mendorong pion ke petak C3, persiapan untuk mendorong pion ke petak D4. Merespon hal ini, Magnus mengimbangkan gajah fianchettonya yang kedua sekaligus bersiap untuk rokade. Nakamura kemudian mengeluarkan menteri ke petak E2. Magnus rokade dan Nakamura kembali memainkan pilihan langkah agresif G4, badai pion pada sayap raja. Di posisi ini, Magnus mengambil inisiatif untuk menyerang lewat sayap menteri dengan B5, dan Nakamura lanjut mendorong pion ke petak G5. Kuda terancam dan memilih untuk mundur. Nakamura mengambil pion mengancam gajah. Tentu saja gajah makan pion. Setelah itu, Nakamura membawa menteri ke petak G4. Sebuah pilihan yang tidak begitu tepat. Di posisi ini, menurut engine, pengembangan kuda ke petak D2 adalah langkah terbaik. Kita kembali. Di posisi ini, Magnus Carlsen mendorong pion ke petak B4, berupaya untuk merusak struktur pion putih. Hikaru Nakamura mengabaikan tawaran untuk bertukar pion. Di posisi ini, Nakamura memilih menteri ke petak G3. Setelah itu, pion makan pion. Nakamura mengambil menggunakan pion. Kemudian, gajah menyerang pion, lalu kuda dikembangkan ke petak D2. Setelah itu, Magnus membawa menteri ke petak A5 menyerang pion C. Untungnya, Nakamura memiliki gajah dan melindungi pion dengan gajah. Sebuah pilihan yang menurut engine bukanlah langkah terbaik. Akibat langkah ini, hitam berada pada posisi yang jauh lebih unggul. Langkah terbaik untuk hitam adalah menteri ke petak B6, namun Magnus Carlsen tidak menemukan langkah itu. Kalau pada posisi ini menteri ke petak B6 untuk mengancam gajah, maka respon terbaik untuk putih adalah gajah ke petak A3. Setelah itu, hitam akan mendapatkan satu pion sambil menyerang benteng. Dan apabila menteri nekat makan gajah, maka C4 skakster. Hitam akan menang dengan begitu mudah. Akan tetapi pada game sesungguhnya, Magnus Carlsen melewatkan langkah terbaik. Dia memilih menteri B5, menyerang gajah dan juga pion. Nakamura tentu saja punya balasan terbaik, kuda C4. Gajah terlindungi, begitupun dengan pion. Selanjutnya Magnus menantang pertukaran kuda.
kuda makan kuda, menteri makan gajah, dan pion C4. Dengan langkah ini, Nakamura berhasil mematikan kekuatan gajah petak terang Magnus. Oleh karena itu, Magnus mendorong pion ke petak E5, berupaya mengembangkan gajah melalui baris belakang. Dan di posisi ini, Nakamura mendorong pion ke petak F5, menolak pertukaran pion, dan melanjutkan rencana untuk menghancurkan pertahanan Raja Magnus. Magnus Carlsen kemudian menempatkan menterinya di petak D2, lalu pertukaran pion terjadi. Pion makan pion, menteri makan pion, skak. Raja sembunyi. Setelah itu, kuda B3 menyerang menteri. Menteri ini adalah pelindung bagi gajah. Jika dia makan pion, maka gajah akan jatuh, dan jika dia lari, gajah juga akan jatuh. Oleh karena itu, Magnus Carlsen menempatkan menterinya di tempat terbaik, skak, sekaligus menyerang pion dan mempertahankan gajahnya. Raja lari ke petak H1 dan benteng serang menteri. Menteri H5, kemudian Magnus Carlsen membuat kesalahan. Dia memainkan langkah pertukaran pengorbanan benteng makan gajah. Langkah yang tidak tepat, Nakamura langsung unggul. Hikaru Nakamura tentu saja mengambil benteng. Setelah itu, Magnus Carlsen kembali menyerang raja. Dan raja sembunyi di petak H1, langkah terbaik. Di posisi ini, Magnus Carlsen kembali mengaktifkan gajah petak terangnya menyerang kuda. Tetapi Nakamura punya balasan yang sungguh bagus. Benteng F3 menyerang menteri sekaligus menjaga kuda. Menteri kemudian mundur ke petak E2, membiarkan Nakamura untuk makan gajah dan mendapatkan benteng. Tentu saja Nakamura tidak terjebak. Di posisi ini, dia langsung mengadu benteng. Hikaru Nakamura betul-betul berada pada posisi yang sangat unggul. Secara posisional maupun secara material, Nakamura tidak terbendung. Namun, sebuah langkah yang luar biasa dari Magnus Carlsen, gajah G4. Langkah ini membuat Hikaru Nakamura langsung menyerah begitu saja. Padahal, dia betul-betul berada pada posisi yang sungguh sangat unggul. Di posisi ini, hanya ada satu langkah kemenangan untuk putih. Bisakah kalian temukan langkah itu? Silakan pause sejenak. Langkah terbaik yang dilewatkan oleh Nakamura adalah benteng F ke petak G3. Langkah ini adalah langkah kunci yang membuat hitam tidak berdaya. Apabila gajah makan menteri, maka benteng makan benteng. Skakmat akan terjadi. Dan apabila gajah F3 skak, maka benteng makan gajah. Putih menang satu benteng. Dan jika benteng makan benteng, maka kuda makan benteng. Tidak ada kesempatan bagi hitam untuk menang dengan kondisi seperti ini. Langkah terbaik untuk hitam adalah menteri ke petak F3, skak. Setelah benteng makan menteri, gajah juga makan menteri. Kalaupun benteng makan benteng, raja makan benteng, dan benteng skak. Setelah itu, raja bisa lari ke petak F7. Akan tetapi, putih unggul secara kualitas karena punya satu benteng.